Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, masih semangat ya di rumah? Ya. Hari ini Ibu masih melanjutkan materi dari video sebelumnya, yaitu masih tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita membahas ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak sudah tahu kan ciri-ciri makhluk hidup? Karena di video sebelumnya sudah dibahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ayo kita amati teks visual berikut. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, gajah berjalan menggunakan kaki, singa berjalan juga menggunakan kaki, burung terbang menggunakan sayapnya, kupu-kupu juga bergerak dengan sayapnya, ikan berenang dengan sirip. Kalau tumbuhan, kira-kira bergerak atau tidak ya? Coba perhatikan visual berikut. Lalu bagaimana cara tumbuhan bergerak ya? Bunga matahari bergerak menuju arah datangnya sinar matahari. Tumbuhan bergerak menuju datangnya arah sinar matahari. Akar tumbuhan bergerak ke bawah menuju tempat yang berair. Sekarang coba tutup hidung selama 20 detik, tidak menghirup udara. Nah, bagaimana rasanya? Tentu akan terasa sangat sesak ya. Karena kita semua adalah makhluk hidup, kita memerlukan bernapas. Alat pernapasan pada makhluk hidup berbeda-beda loh. Manusia bernapas dengan menggunakan paru-paru, ikan dengan menggunakan insang, serangga bernapas dengan trakea. Nah, kalau alat pernapasan pada tumbuhan bernama stomata. Nah, sekarang coba diskusikan bersama saudara atau orang tuamu, apa saja alat pernapasan pada hewan selain trakea dan insang. Apakah kalian pernah mengukur tinggi badan? Kalau iya, apakah tinggi badanmu dari kelas 1 SD hingga sekarang apakah masih tetap sama? Kalau tidak, dan mengalami penambahan tinggi badan, itu artinya makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Nah, itu juga salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Ibu kita telah melahirkan kita dengan susah payah dan penuh perjuangan. Oleh sebab itu, kita diharuskan berbakti kepada orang tua kita, kepada bapak dan ibu kita. Nah, ibu yang melahirkan bayi menunjukkan bahwa makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Hewan juga berkembang biak ya, ada yang dengan cara melahirkan dan bertelur. Tumbuhan juga berkembang biak. Nah, tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Coba perhatikan gambar. Di situ ada Rinto, Yudi, dan Edo sedang menyantap makanan. Ada kuda yang sedang makan rumput, dan ada Lani yang sedang menyiram tanaman. Dari gambar-gambar tersebut membuktikan bahwa makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman.
Manusia memerlukan hewan dan tumbuhan untuk makan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makan. Ada juga hewan yang memerlukan hewan lain untuk dimakan. Hewan pemakan tumbuhan itu disebut dengan herbivora, sedangkan hewan pemakan daging disebut karnivora. Sedangkan hewan pemakan tumbuhan dan daging dinamakan omnivora, seperti manusia. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu pun berbeda-beda. Jika kita melihat matahari atau sinar lampu lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata kita. Daun putri malu akan menutup bila terkena sentuhan. Buah pohon pacar Cina akan meletus bila disentuh. Pada hewan kaki seribu akan menggulungkan badannya apabila disentuh. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Untuk itu, kewajiban kita adalah harus bersyukur. Bersyukur merupakan pengamalan Pancasila sila pertama. Untuk sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang ini menunjukkan bahwa percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Saling menghargai sesama umat beragama dan antar umat beragama. Sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Ingat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.